Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Lagi teman-teman? Oke, sebelum kita mengawali hari yang cukup melelahkan ini ya, karena jam 12, mungkin aku udah buat jargon Teddy dulu, boleh nggak? Teddy! Satu! Teddy! Satu! Teddy! Satu! Oke, thank you banget teman-teman. Thank you. Mungkin aku perkenalan singkat lagi aja kali ya. Nama aku Muhammad Zainal Suwanto. Aku berasal dari program studi teknik perangkatan 2024 dan di sini aku menjadi sebagai camat nomor 1. Mungkin kita juga bakal kemarin beberapa background aku ya, mungkin background organisasi. Saat ini aku sedang mengemban tugas menjadi salah satu anggota ASN UGM dan juga sebagai anggota Semarang. Dan sebelumnya aku juga punya berbagai macam pengalaman pekerjaan, contohnya mungkin sebagai staff dari salah satu divisi di One Edisi, APEC Competition, dan Expo, dan event-event lainnya. Mungkin boleh next lagi. Nah, berhubungan sama yang sebelumnya ya teman-teman, berhubungan dengan pengalaman organisasi aku. Jadi aku di sini berdiri bukan membawa janji kosong aja, bukan membawa kosong aja. Cuman karena memang aku ada pengalaman di organisasi lainnya, di bagian lainnya, aku yakin coba pengalaman tersebut dan ilmu yang berada bisa aku bawa ke Teddy biar membuat Teddy itu bisa menjadi lebih baik. Dan di sini aku bakal poin-poin dari visi aku yang mungkin yang aku mau tekanin di sini ya, itu lebih ke arah inklusif, berkelanjutan dan juga berdampaknya. Boleh next lagi visinya. Nah di sini visi-visi yang aku udah susun untuk mendukung visi-visi yang tadi aku sudah taruh di sini. Jadi mungkin bisa kita ulik dulu dari yang pertama teman-teman. Partisipatif dan juga inklusif. Memang udah ada di KRT bahwa KRT itu untuk struktural itu ada anggota dan panitia dan pelaksanaan. Cuma yang kita lihat dari selama satu masa pengurusan, kurangnya adanya campur tangan juga ya anggota. Bahkan anggota nggak ada apa-apa dari KRT ini. Mereka jarang bisa ikut acara, mereka jarang ada andil, mereka istilahnya nggak ada produksinya juga untuk ada anggota. Nah, di sini aku ingin bahwa KRT itu juga merangkul anggota-anggota dan bukan pelaksana doang. Aku ingin menstruktur KRT di acara-acaranya biar anggota itu bisa dirasakan oleh semua orang. Bisa dirasakan oleh semua orang tanpa pengecualian, bukan cuma pelaksana aja. Nah, menurutku disitu penting banget untuk menyusun KRT yang lebih sportif, kolaboratif dan juga inklusif. Nah, di sini aku juga mau mungkin pengembangan kompetensi teknis dan teknis karena menurutku satu hal ya. Jadi aku juga sudah dapat beberapa saat setelah aku melakukan tugas menjadi PPO ingat tadi banyak orang-orang yang kehilangan komitmen karena mereka tuh merasa bahwa ketika mereka PPT pas mereka lulus mereka nggak ada apa-apa atau bahkan pas mereka menjalani mereka nggak ada aktivitas sama sekali, mereka nggak ada apa-apa. Mungkin bisa dibedakan kalau misalnya kalian itu aktivitas lain kayak share, SRI, ISEC, kalian ada pengalaman berguna di situ. Cuma dari PPT mereka masih bingung. Kita tuh nggak tahu apa yang akan didapatkan dari PPT gitu. Tapi jelas itu enggak. Mungkin salah satu hal itu karena divisi-divisinya itu bergerak sendiri-sendiri teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu, untuk periode sekarang itu divisinya tuh kebanyakan tuh kayak tunggal. Contoh mungkin Infocom. Infocom hanya bergerak sebagai Infocom dan bukan KPT. Sosmas hanya bergerak sebagai Sosmas dan bukan KPT. Nah, di sini loh teman-teman, yang pengen aku tinggalin. Aku ingin KPT itu lebih solid, sinerginya lebih ada. Dan menurutku ya, kalau misalnya kita memperkuat sinergi dan kesulitan dari KPT, itu bakal bisa meningkatkan rate dari komitmen teman-teman KPT juga. Jadi mereka bakal ada arah. Kenapa? Karena program yang ada makin jelas, program makin jelas, dan hal-hal yang makin jelas gitu. Dan di sini mungkin ada satu hal juga yang pengen aku bahas, itu keterikatan alumni ya teman-teman. Sangat menyayangkan sekali kalau misalnya kita lihat himpunan luar, mungkin himpunan UPN, himpunan TSL, himpunan Mesir, itu mereka solid banget keterikatan alumni-nya. Cuma kita tuh kayak putus teman-teman. Kita tuh nggak ada ikatan alumni sama sekali. Bahkan kalau misalnya kita jadi sponsor untuk Nesco, kayaknya ITC, itu melalui departemen, nggak bisa melalui anak-anaknya doang. Dan itu sebenarnya sangat disayangkan ya sebagai teknik lah istilahnya yang memang terkenal kan, teknik biasanya kuat nih alumni-nya, nah kita enggak. Itu sangat disayangkan menurut aku. Nah, di sini aku ingin memperkuat itu. Aku ingin memperkuat ikatan antara alumni dan teknik. Jadinya tuh kita bisa bergeraknya lebih leluasa juga gitu. Kalau misalnya kita butuh pendanaan, kita bisa nanya mereka.
hal-hal setinggi kayak kunjungan industri kita bisa bantu mereka gitu teman-teman. Nah, di sini aku pengen perkuat dengan adanya kita membuat alumni database dulu, simpel alumni database dulu, biar kita bisa track kira-kira sampai kapan data itu ada. Karena sebenarnya departemen itu ada, cuman mungkin belum bisa dimanfaatkan aja di periode sebelumnya. Nah, gitu sih kalau untuk keterikatan alumni. Sebenarnya sisanya mungkin itu aja yang aku pengen bilang, bahwa menurutku dengan visi dan misi aku ini, aku rasa aku bisa membawa PMTT ke tingkat yang lebih besar, tingkat yang lebih baik dan masa depan cerah di kondisi ini. Terima kasih banyak perhatiannya.